Ya, ini yang kita saksikan baru saja, ini pernyataannya Pak Presiden. Sampai Presiden itu menyebutkan ini ngerampok triliunan tapi hukumannya ini disorotin juga oleh Presiden, Pak Menteri. Saya juga ngikutin, Anda juga menyampaikan statement yang sama kalau tidak salah ya, terkait dengan hukuman terhadap koruptor yang lagi ramai kemarin Harvey Muiz. Divonis 6,5 tahun, merugikan negara 300 triliun. Ya. Sampai se-concern itu. Ya kan. Apa yang buat Anda berat hati ini nggak adil kah? Anda menangkap apa dari masyarakat? Jadi gini, Bapak Presiden itu menangkap semacam ada perasaan di publik atas bahwa proses hukum ini menimbulkan adanya ketidakadilan. Ya, rasa keadilan publik tercederai di sini. Oke. Rasa keadilan publik tercederai. Oleh karena itulah sebenarnya prinsip dan konsistensi Pak Prabowo sebagai presiden dari awal sudah menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi para mereka yang mengambil uang rakyat secara tidak sah, ya, yaitu mereka yang koruptor. Tidak ada toleransi. Hukuman harus setimpal dengan perbuatannya. Betul. Oleh karena itulah saya sebagai stafnya, pembantunya harus menerjemahkan irama dan integritas dan konsistensi presiden di dalam memberantas kejahatan korupsi di Republik Indonesia. Bahkan saya kan bidang hak asasi manusia. Korupsi itu salah satu tindakan spesifik crime. Spesifik crime yang dimaksud itu adalah pelanggaran hak asasi. Termasuk juga pelanggaran hak asasi. Boleh. Korupsi ini. Korupsi menyebabkan apa? Korupsi itu menyebabkan banyak orang menganggur. Terutama yang terkait dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Berbagai aspek memang terhenti. Hak orang untuk mendapat pendidikan jadi terhambat. Mendapatkan akses pekerjaan jadi terhambat. Iya. Di situ pelanggaran haknya menurut Anda. Sudah. Jadi secara tidak langsung menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itulah sebagai staf, saya menyatakan staf dari presiden, saya menerjemahkan pikiran dan perasaannya, kegelisahan presiden. Kegelisahan presiden? Bahwa ingat, kegelisahan presiden, pemerintah itu tetap dalam koridor penghormatan terhadap proses hukum yang berlangsung. Nah, ini yang saya mau tanya. Ini betul, Bang Pigai. Tidak bisa diintervensi. Ya, sebentar, Bang Pigai. Ini yang mau saya tanya nih. Tadi kan presiden menangkap ini kegelisahan presiden. Tapi banyak juga yang berkomentar bahwa jangan sampai nih melewati batas intervensi hukum jatuhnya kan ini intervensi putusan hakim gitu kan. Ada juga yang beranggapan seperti kan itu. Saya sudah menyatakan bahwa apa yang keputusan hakim merupakan independen. Sudah, kita menghormati dong. Tapi bahwa kami punya jaksa. Bandinglah dengan kami punya kewenangan otoritas. Jaksa memiliki independensi. Jaksa adalah rumpun eksekutif. Dia punya kewenangan menggunakan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan banding. Supaya apa? Kok sekarang pemerintah sekarang kok bersama rakyat? Apa yang salah? Bukan bentuk intervensi ya, ini lebih menangkap keresahan dan kegelisahan masyarakat terhadap kita sudah bilang jelas 100%. Pemerintah menghormati keputusan hakim. Hakim sudah, kami tahu integritasnya, kami tahu profesionalismenya, kami tahu transparansi, objektif, imparsialitas hakim, kami tahu sudah pasti 100. Tapi kan kami punya instrumen, kejaksaan, boleh dong. Kewenangan otoritas ada pada kami, mereka melakukan kewenangan kejaksaan untuk melakukan banding. Bang Pigai, tadi Anda bilang tahu kapasitas hakim, tahu track recordnya, tahu integritas hakim. Tapi di satu sisi kan wajar rasanya jika publik akhirnya merasa ada kecurigaan kan, ini kok vonisnya terlalu jauh nih dari tuntutan. Ya kan itu yang kita ungkapkan. Kita ungkapkan. Persoalan setelah jaksa banding, kemudian nanti menghasilkan proses peradilan di keputusan terakhir yang sifatnya banding, mengikat, menghasilkan sebuah proses hukum seperti apa. Tidak masalah. Namanya juga itu criminal justice system. Criminal justice system ada yang menuduh, ada yang mempertahankan tuduhan, ada yang menilai. Nanti di titik terakhir
Kemudian menghasilkan itu ya warga negara harus terima. Tapi bahwa ini dalam rangka proses perjuangan ini mencari keadilan, kita juga ikut harus menghormati harus juga dong, proses kita itu ya. juga. Ya. Nah, Bang Pigai, kalau Anda sebagai individu, sebagai personal dan juga sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, bagaimana sih sebenarnya hukuman yang pantas untuk koruptor ini? Tadi Anda menyebutkan ini bagian koruptor, tindakan koruptor termasuk pelanggaran HAM. Apa hukuman yang pantas untuk koruptor yang bisa menimbulkan efek jera karena sudah melakukan? Kalau menurut saya HAM hukuman pantas itu adalah yang tertulis menurut undang-undang. Hukuman yang tertulis menurut undang-undang KUHP. Yang tertulis menurut undang-undang sesuai dengan perbuatan. Setimpal dengan perbuatan, itu hukuman yang pantas. Hukuman yang di luar dari hukuman itu adalah misalnya ultimum. Ultimum itu sudah melampaui di luar itu. Ya, proses ultimum kan misalnya kan Anda mungkin menginginkan sesuatu yang lebih dari hukuman itu. Tapi kalau menurut saya hukuman yang pantas itu adalah hukuman yang sesuai dengan aturan. Berbicara soal undang-undang yang juga lagi diperjuangkan oleh para civil society juga adalah undang-undang perampasan aset. Kita tahu ini undang-undang keluar masuk terus nih Bang. Keluar masuk prolegnas tapi nggak jalan-jalan dari 2020 saya kalau nggak salah itu diproses tapi nggak juga diketuk. Sejauh mana keyakinan Bang Pigai di pemerintahan Pak Prabowo ini itu undang-undang bakal lancar itu disahkan? Ya, pemerintah presiden ini kan ada yang memegang kekuasaan dan otoritas itu adalah imperium dominium itu ada di DPR. Nah, yang berhak menghasilkan undang-undang itu adalah keputusannya ada DPR. Di DPR itu siapa yang mengendalikan? Kan pemerintah tidak mungkin masuk. Partai politik semua kan di dalam itu. Berarti kan ketua umum partai politik. Tapi kan ketua umum partai politik juga ada sebagian yang koalisi pendukung pemerintah. Itu yang tidak boleh. Boleh apa? Selalu simplifikasi. Karena ketua umum partai politik ada di pemerintah, lantas presiden bisa mengendalikan. Itu salah. Presiden menghargai independensi partai politik. Bahwa ada kader-kadernya di dalam pemerintahan, itulah yang dikendalikan oleh presiden. Di luar itu ya silakan di DPR, legislatif yang memutuskan. Mana presiden pernah intervensi dalam politik? Coba pemilihan ketua-ketua umum partai, nggak pernah. Karena itu keputusan ketua umum partai politik adalah independen. Yang tidak mungkin dimasuki intervensi oleh presiden. Sekalipun anggota partai politiknya masuk kabinet. Nah, ketika masuk kabinet dalam pengelolaan pemerintahannya, presiden sebagai pimpinan dan kepala pemerintahan. Kalau gitu pertanyaan diganti. Bagaimana? Kenapa ganti pertanyaan? Enggak. Saya masih penasaran. Menurut Anda, apakah dengan undang-undang perampasan aset ini bisa memberikan efek jera? Memang ada undang-undang di Republik ini yang bisa memberikan efek jera? Enggak ada menurut Anda undang-undang dan hukuman di negeri ini yang bisa memberikan efek jera. Kita bicara untuk kasus korupsi ya. Tidak ada menurut Anda. Kalau menurut saya sepanjang manusianya tidak berubah mindset. Jadi otak kriminal, otak perampok tidak berubah. Karakter moral dan mental. Dirinya, individunya. Jadi PR-nya sekarang di manusianya dong. Mindset. Makanya kami Kementerian HAM melakukan mainstreaming, transformasi HAM, transformasi pikiran dari masa lalu yang agak sedikit berbeda, tidak mampu menghormati orang, merampok dan merampas hak orang, merampok dan merampas properti orang. Bagaimana berubah, menghargai bahwa itu hak kamu, itu milik orang lain dan milik pribadi. Nah, itu kita sudah mulai melakukan perubahan-perubahan, baik di instansi pemerintah, instansi non pemerintah, baik itu vertikal maupun horizontal, juga kepada masyarakat. Kalau gitu Pak Menteri, ada nggak jaminan yang bisa Anda berikan di kementerian Anda praktek korupsi ini nggak akan terjadi? Apa yang akan dilakukan untuk memonitor dan mengawasi itu? Pertanyaannya menarik. Sayangnya saya bukan ketua KPK, bukan. Enggak, kita nggak bicara dari luar, dari internal Kementerian Hak Asasi Manusia. Apa yang akan dilakukan untuk menjamin bahwa ini anak buah saya, tim saya nggak boleh nih ada yang terlibat kasus korupsi gitu. Saya sudah lakukan pertama ketika saya masuk. Saya sudah instruksikan, tertulis ya, instruksinya ada, boleh saya kasih. Menginstruksikan seluruh jajaran saya untuk tidak boleh judi online. Yang kedua,
saya bikin pelantikan pejabat di kantor saya. Ada 2 fakta integritas. Apa saja? 1 fakta integritas dengan saya pribadi. Secara personal, dengan Pak Menterinya ya. personal, oke? Agar tidak boleh kasih saya uang. Oke. Niat aja nggak usah. Sampai harus dibikin fakta, artinya ada Dengan juga pribadi fakta. saya. Iya, sampai Tunggu, harus dengar dibikin dulu. fakta. Itu yang kedua. Artinya ada fakta yang selama ini bahwa ada yang ngasih menteri dong. Nggak ada fakta menggosip di Republik, masa kamu nggak tahu? Gosip-gosip aja itu berarti. Bukan di YouTube, di video-video YouTube coba ada lihat. ya. Ada yang jual beli jabatan, ada. Oke. Coba cek aja di Google, bukan Ya. nggak? Ada nggak? Zaman lalu ya, masa lalu ya. Dan Ada. sekarang ada jamin di kementerian Anda nggak akan Kalau ada yang saya kayak gitu. dengan pribadi saya fakta integritas sudah tanda tangan. Paling tidak eselon 1. Oke, yang kedua? Yang kedua, semua pejabat saya kan sudah lantik semua eselon 1, 2, Eselon 3, ya. 4 semua selesai. Ya. Yang kedua, fakta integritas tadi saya sudah tanda tangan semua, hampir sekitar berapa puluhan. Semua dengan staf, semua pejabat yang saya lantik. Minimal itulah yang bisa saya lakukan. Oke. Tapi kalau lebih dari itu, bagaimana memberantas korupsi? Ya, saya kan bukan Ya itu PR-nya lembaga lain. PR-nya Tapi kita kan lembaga berbicara lain. tadi di internal kementerian. di internal ya. saya sudah Ya. nyatanya udah selesai. Sudah 2 bulan, 1,5 bulan lalu saya sudah instruksi menteri Oke. menginstruksikan seluruh staf tidak boleh judi online. Kenapa Fakta Anda integritas menginstruksikannya spesifik tidak boleh judi online? Hah? Kenapa Anda spesifik menyebut tidak boleh judi Iya, online? karena Sejauh kalau- mana Anda melihat kalau ini merusak yang- judi online ini? Ya judi online berarti saya kan harus menerjemahkan pikiran presiden minimal di kantor saya. Oke. Yang kedua, kenapa saya judi online fokuskan? Karena kalau di korupsi sudah pasti ada 2 fakta integritas. Satu yang tadi dengan saya, Iya. yang kedua fakta integritas umum yang ditandatangani pada saat pelantikan para pejabat. Kan selesai. Ya, ya. Jadi minimal. Ya kita lakukan dari diri kita sendiri dulu, memberi contoh dulu. Berarti PR-nya cukup besar ya Pak Menteri ya, untuk Ya. membangun individu-individu yang dari dalamnya bersih gitu ya. Ya. Niatnya running di jabatan ini Pokoknya bersih. kuncinya ada pada diri. Oke. Peraturan apapun yang hebat di Republik, Nggak bisa sistem memberikan apa efek yang jerah hebat di juga. Republik, nggak ada jaminan korupsi berhenti kalau diri kita sendiri tidak bersih. Oke. Atau yang paling ekstrim, kita meniru di Cina yang korupsi langsung Oh nggak boleh melanggar HAM. melanggar HAM ya. nggak Melanggar bisa ya. HAM. Tetap harus ada hak Iya. hidup orang, walaupun terpidana sekalipun, Iya. tersangka pelaku kejahatan sekalipun, Iya. tetap harus ada haknya Iya. untuk hidup. Kalau ya. diri kita tidak bersih, Oke. nggak bisa. Oke. Kita tetap begini. Boleh nggak setiap individu itu menyatakan bahwa saya harus menjadi lilin di tengah lorong kegelapan? Wah, quote of the day, menjadi lilin di tengah kegelapan. Di tengah lorong kegelapan. Boleh nggak? Oke. Kita mengucapkan sendiri bahwa saya akan menjadi lilin di tengah lorong kegelapan. Kalau saya di kantor saya sudah, boleh cek sekarang ini kirim anak buah, cek ruangan saya. Datang kosong, pulang kosong. Natalius Pigai 2024. Ada itu di situ. Saya sudah benar saya tempelkan di dinding utama. Datang kosong, Pulang pulang kosong. kosong. Artinya datang nggak boleh Datang nerima dalam- apa-apa, Hah? pulang juga nggak Oh, nerima iya. apa-apa gitu ya. Ada itu, boleh cek. Suruh anak buah pergi cek di kantor saya. Oke. Tapi di dalam ruang rapat saya nulis bahwa di sini boleh menyinggung, dilarang tersinggung. Gimana caranya Boleh tuh? berdebat, tapi Nggak tidak boleh baper tersinggung, gitu ya. baper. Boleh berdebat tapi nggak boleh baper. Tapi itu saya tempelkan di ruang rapat. Setiap ruang rapat boleh menyinggung, dilarang tersinggung. Setiap ruang kerja pejabat, terutama di ruang saya, itu datang kosong, pulang kosong. Emangnya ada yang berani mendebat Pak Menteri sekarang di Hah? kantor? Di kantor emang ada yang berani ngedebat Aduh, menterinya? jangankan itu. Ada. Waduh, memang Pigai tidak boleh diperdebatkan. Jadi sangat egaliter ya, Aduh, terbuka untuk diskusi. Masa dia nggak tahu saya. Oke. Kalau tidak berdebat itu kita pusing kita. Sehingga kita menciptakan sebuah perdebatan. Oke. Misalnya mencari sesuatu yang solutif. Perdebatan yang konstruktif, ya Konstruktif. tentunya ya. Iya Oke. dong, itu boleh dong. Bang Pigai, ini Memang menarik nih. menteri itu apa sih? Menteri itu pelayan. Nah, Seorang pelayan harus mencari titik temu untuk menemukan solusi yang tepat. oke. Ya, menteri dengan staf kan berbedanya cuma dua. Satu, ya saya jabatan menteri tanda tangan. Yang kedua gaji saya lebih besar. Lebih dari itu adalah kita Sama semua semua pejabat. ya. Pas Oke. sama. Bang Pigai, ini ada beberapa poin yang menarik yang sudah kita bahas tadi soal judi online, hukuman koruptor, kemudian tadi soal senjata api.
Yang juga menarik pernyataan dari Pak Menteri adalah mengenai napi untuk diberikan pendidikan HAM. Seperti apa itu? Nanti kita akan bahas ya lebih dalam. Usai jeda saat lagi, tetaplah di One on One bersama saya Dwi Anggia.